Muhammad Bakir Puramini, Citra Pemuda dalam Al-Quran. Pemuda merupakan bagian dari fase kehidupan manusia, suatu fase yang indah namun tak akan pernah bisa kembali. Bagaikan bulan Ramadan, pemuda dinantikan sebelum kedatangannya dan ditangisi sebelum kepergiannya. Ketika usia anak-anak, kita ingin cepat-cepat jadi pemuda agar dapat hidup bebas. Sementara di saat ujung masa muda kita kemudian menangis dan ingin mengulangi kembali masa-masa muda tersebut. Bahkan salah satu pertanyaan di hari kiamat berdasarkan sabda Rasulullah SAW adalah kita kemenakan usia muda kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 mengenai batasan kedewasaan pemuda atau usia jenjang pemuda, yaitu umur 40 tahun. Sebagaimana usia diangkatnya Rasulullah SAW sebagai seorang nabi. Sementara awal kedewasaan pemuda dimulai sejak usia balik sekitar umur 15 tahun. Maka pemuda dapat didefinisikan sebagai fase kehidupan manusia yang berusia sekitar 15 sampai 40 tahun. Sebagai pembanding, Undang-Undang Kepemudaan kita mengkategorikan usia pemuda yaitu mereka yang berusia 16 sampai 30 tahun. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 60 termaktub kata fata yang dapat diartikan sebagai pemuda yang tangguh. Dalam Al-Quran pula kita diajarkan tentang teladan kaum pemuda, mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang berani melawan paganisme kaumnya, Nabi Musa alaihissalam yang berani melawan kezaliman Fir'aun, Nabi Yusuf alaihissalam yang berhasil melawan godaan hawa nafsunya, perjuangan Ashabul Kahfi dalam menolak kesesatan kaumnya, hingga kejujuran dan keadilan Rasulullah SAW baik dalam berdagang maupun dalam bermasyarakat, seperti yang beliau SAW lakukan dalam organisasi Hilful Fudul. Barat kemudian memandang kita bebas melakukan apa saja di waktu muda, karena muda hanya sekali katanya. Justru karena muda hanya sekali, sebagaimana hidup juga hanya sekali, kita mesti melakukan yang terbaik agar tidak menyesal nantinya. Masa muda sama halnya alam dunia. Jika alam dunia adalah sebab bagi akibat di akhirat, maka masa muda adalah sebab bagi akibat di masa tua. Kita sampai di usia muda ketika sudah dewasa atau baik balik biologis maupun balik intelektual. Balik biologis pada pria ditandai dengan keluarnya sperma baik dalam tidur maupun terjaga, sementara balik biologis bagi perempuan ditandai dengan menstruasi. Adapun balik intelektual menurut Ibrahim Amini dalam bukunya Kiat Memilih Jodoh adalah kemampuan berpikir kritis atau memilih yang benar daripada yang salah. Masa muda adalah periode emas bagi pembelajaran dan perjuangan, karena pemikirannya lebih terbuka menerima nasihat pelajaran dan fisiknya masih kuat untuk banyak belajar dan mengamalkan pelajarannya. Pada saat mudalah fase pembentukan karakter sejati. Jika kita banyak belajar dan mengamalkan pelajaran tersebut, maka semoga kita mendekati teladan para pemuda seperti para nabi dan manusia pilihan lainnya. Namun jika kita malas belajar dan tidak mengamalkan ilmu yang benar tersebut, maka kita akan menjadi pemuda seperti Qabil yang membunuh saudaranya, yaitu Habil, anak Nabi Adam alaihissalam, atau anak-anak Nabi Yakub alaihissalam yang membuang saudaranya sendiri, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun ilmu yang benar disebut sebagai keyakinan dan amal yang benar disebut sebagai adab. Keyakinan yang harus dimiliki pemuda antara lain tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti pemimpin yang benar dan memerhatikan akhirat. Sementara adab yang harus dimiliki pemuda antara lain adab bergaul, adab bersahabat, hingga adab dalam pernikahan. Namun pemuda yang mestinya memanfaatkan keterbukaan pemikiran dan kuatnya fisik mereka justru membiarkan akalnya mengonsumsi sembarang jenis pemikiran meskipun pemikiran tersebut sesat atau bahkan sampah, dan membiarkan tubuhnya melakukan apa saja dengan dalih mumpung masih muda. Padahal tidak semua manusia dapat merasakan masa tua hingga akhirnya ia meninggal
di usia muda dalam lubang kemaksiatan dan tak sempat bertaubat. Kalaupun ia bisa hidup sampai tua, ia akan menyesali masa muda yang ia lewatkan secara sia-sia dan penuh dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah masa mudamu sebelum masuk ke masa tuamu." Manusia terdiri dari diri lahir dan diri batin. Kita mungkin tidak bunuh diri secara lahir, namun kita bisa saja bunuh diri secara batin. Bunuh diri secara batin adalah tidak mengarahkan usia kita untuk mendekatkan diri kepada pencipta diri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut tidak bersyukur, tidak tahu berterima kasih, atau kufur nikmat. Mengabaikan usia kita, termasuk usia muda, adalah bagian dari bunuh diri secara batin. Masa muda sama halnya dengan alam dunia. Mereka hanya datang sekali, tak dapat diulang lagi, dan menjadi sebab bagi masa dan alam selanjutnya. Masa muda tidaklah abadi, ia akan berganti dengan masa tua atau bahkan langsung diakhiri dengan mati muda tanpa ada kesempatan untuk bertaubat. Hari-hari yang kita lewatkan dengan sia-sia, apalagi dengan melakukan dosa, adalah membunuh diri sendiri secara batin. Wahai yang masih muda, gunakanlah masa mudamu untuk mengikuti teladan pemuda, dan wahai yang tak lagi muda, gunakanlah masa tuamu untuk bertobat. Selamat berjiwa muda, yaitu mereka yang terus belajar dan mengamalkan ilmu yang benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.